ada. Ini nggak ada keluar. Tadi ada. Tadi ada. Awal ada. Ada gimana? Oh satu. Kok gimana sih? Gimana sih? Ayo. Tes 1, 2. Boleh mau. Ini nggak gedean, nggak gedean. Nggak tahu di sini ya, di sini gedean terus. Iya. Ini di left. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti kebaktian melalui live streaming, kami juga mengucapkan selamat mengikuti. Kita angkat kemuliaan bagi Tuhan, kita bernyanyi
dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia.
Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 430. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yeremia pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, kita membaca secara bergantian. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak akan lagi timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi mencarinya dan membuatnya kembali. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta gereja kita. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Minggu 13 setelah Trinitatis, topik minggu pada tanggal 14 September 2025 adalah sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Kita perhatikan 2 Koinonia 2.1, sermon Parhalado pada hari Selasa 16 September 2025, sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 14 September 2025 dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Saud Hasirait MTH, Pendeta Fungsional HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.3 Sermon Week. Rabu pada tanggal 17 September 2025 pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Inang Nyonya Osi Hombing Boru Manurung, beralamat di Kebun Kembang nomor 52. Week 4 keluarga Amang B. Hutasoid Inang Boru Panjaitan, beralamat di Gang Aswari RT 04 strip 02 nomor 151 Jalan Cihanjuang. Week 6 di rumah keluarga Inang Nyonya Situa Damanik Boru Simanjuntak, beralamat di Kampung Cibloi RT 02 RW 06 Padalarang. Week 7 di keluarga Amang S. Silitonga Inang S. Boru Limbong, beralamat di Komplek Cilame Permai Jalan Artileri Ujung nomor 51. Week 8 keluarga Inang Nyonya Hapurba Boru Silitonga, beralamat di Kompleks Waka Indah nomor 5 RT 08 RW 12. Week 10 di rumah keluarga Amang PH Butar-Butar Inang Boru Sitorus, beralamat di Kamarung Regensi Citerep. Week 12 keluarga Amang MM Silitonga Inang Boru Panggabean, beralamat pada Komplek Taman Bunga Blok A nomor 27 B RT 05 RW 23. Sermon Week pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 pukul 19.00 WIB. Week 1 keluarga Inang Nyonya JHH Harayanja Boru Manulang, beralamat di Ganirah Gang Irmain nomor 24 RT 01 RW 12. Week 3 keluarga Arnold dan Leni Boru Panggabean, beralamat di Bojok Utara nomor 22 RT RW
WEK 5, keluarga Nyonya Sitompul. 23A, Angsana 3 nomor 3 Lagadar. Kita perhatikan untuk hari ini Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 14 September 2025, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan Untember 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Kita perhatikan untuk 5 pemberitahuan. 5.1 Warta kelahiran. Pada hari Minggu 3 Agustus 2025 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Amang Risman Halomuan Pasaribu, Inang Boru Sijabat, yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi Blok C nomor 4, Komplek Green Akila, WEK 10. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Mutasi pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 14 September 2025, dalam ibadah siang akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan pendeta fungsional Pendeta Todotua Sirait MTH, dan akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Diundang semua parhalado, ketua seksi atau pengurus kategorial, dan perwakilan ruas 3KK setiap WEK. Setelah pembacaan warta, Pendeta Todo Sirait MTH akan menyampaikan kata perpisahan. 5.3 Pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Letu ARM Septian Aditama Hutagaul, S. Sarjana Terapan Han, putra dari Bapak Sintua Janestua Hutagaul, Ibu Masniari Tioria Boru Pardede, yang beralamat di Perumper Manah Indah, Jalan Bangbara nomor 77 RT 03 RW 13, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi, WIK 10, dengan Saudari Deborah Aurel Ortelia Boru Pardede AMD Kebidanan, putri dari Bapak Ramot Pardede, Ibu Emi Parida Boru Situmorang, yang beralamat di Komplek Nata Endah, Jalan Nata Kusuma 6, nomor 9A, keluarga Margahayu, Tengah Kabupaten Bandung, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 20 September 2025 di HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi, pukul 09.00 WIB. 5.4 Penugasan calon pelayan. HKBP Resort Cimahi menerima surat penugasan calon pelayan HKBP yang nantinya akan melayani di pos Parmingguon dan pos pelayanan. A. Calon guru Alfredo Sirait SPD, Sarjana Pendidikan. B. Calon pendeta Putri Runi Herlina Marbun, Sarjana Teologia MA, akan disambut atau dijakon pada hari ini
Minggu 14 September 2025 dalam ibadah siang. 5.5 Pelantikan panitia pos parmingguan Kota Baru dan kata-kata perpisahan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 14 September 2025 dalam ibadah pagi akan dilaksanakan pelantikan panitia pembentukan pos parmingguan Kota Baru. Setelah pelantikan, pendeta fungsional akan menyampaikan kata-kata perpisahan. 5.6 Tamu Huria. Gereja kita menerima surat permohonan kunjungan gerejawi dari Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran yang dipimpin oleh Pendeta Liston Butar-Butar STH MA pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 waktu di ibadah siang pukul 10.00 WIB. Jumlahnya yang tamu yang akan datang sekitar 40 sampai 50 orang. Yang menjamu adalah Seksi Perempuan Huria. 5.7 Kantin atau warung. Bagi jemaat yang berminat mengelola kantin supaya membuat permohonan kepada Huria melalui Parartaun Huria, diutamakan bagi jemaat yang paling membutuhkan. Permohonan diantar ke kantor Huria selama jam kerja paling lambat tanggal 22 September 2025. 5.8 Pembentukan Panitia Natal 2025. Pada hari Senin 15 September 2025 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan pembentukan Panitia Natal 2025. Untuk itu diundang semua parhalado, pengurus seksi, dan jemaat yang menerima undangan untuk menghadiri rapat tersebut. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 680, ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Pimpin
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Saya akan mencoba baca di TB2. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya kepada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Ayahnya berlari menemui dia dan lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk lagi. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali.
ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan atau membaca nats ini, kita diperhadapkan dengan dua sisi kehidupan yang sangat menghantui kita. Dua sisi kehidupan yang sangat menghantui kita. Yang pertama, sisi tunduk, dan yang kedua, sisi mindset atau cara berpikir sendiri. Banyak atau ada sifat dominan dalam diri seseorang. Ada nilai-nilai dominan dalam diri seseorang. Baik itu sisi kebaikan, baik itu sisi kejahatan, dan lain sebagainya. Ada hal yang dominan dalam diri kita. Ketika hal yang dominan ini, hal yang positif, maka kita akan bertumbuh menjadi orang yang dewasa dalam setiap pemahaman. Menjadi orang yang dewasa dalam setiap tindakan. Dan menjadi orang yang dewasa dalam setiap keputusan. Tetapi ketika jiwa yang dominan itu adalah hal yang negatif, maka kita akan dibawa, kita akan dicoba diarahkan ke sesuatu hal yang negatif. Maka tugas kita menjadi rangkap. Tugas yang pertama adalah melawan bagaimana hal yang negatif ini, dan tugas yang kedua mengarahkannya untuk menjadi hal yang positif. Kalau hal yang positif yang dominan dalam kehidupan kita, kita hanya tinggal mengasah bagaimana hal yang positif ini menjadi lebih positif lagi ke depan. Saudara-saudara, orang Batak juga ada seperti ini. Lawak-lawak di TikTok ya. Najolo si bagitano ina. Nuain gawe hari rokok. Si bagurtano ini lagi. Per TikTok mamat dokko nih. Apa yang mau dikatakan? Satu sisi itu ada kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Ada orang, bahkan orang Batak juga, orang Kristen juga, hal yang negatif ini lebih dominan dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat orang lain. Dia tidak bisa membedakan diri dengan orang lain. Dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa mengontrol hidup. Dia tidak bisa mengontrol emosi dan lain sebagainya. Sehingga ketika hal yang negatif yang dominan ini dalam hidupnya, apapun cara dia akan lakukan untuk mencapai hal tersebut. Demikian perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Ada dua orang dalam sebuah keluarga. Kalau warisan biasanya orang Batak sama orang Yahudi itu kental ya, masalah warisan. Datang orang si bungsu. Pak, bagilah harta. Di sini tidak ditemukan apakah dia laki-laki atau apakah dia sudah berkeluarga atau belum ya. Tapi yang pasti si bungsu berkata, Pak, bagilah warisanku. Si bapaknya berkata, baiklah. Aku akan membagi warisan. Ini untukmu. Ini untuk si sulung. Nah, yang dominan adalah tadi yang si bungsu itu, hidupnya, pikirannya itu hal yang negatif. Ketika hartanya sudah ada di tangannya, ketika surat wasiat sudah ada, kalau orang kita, kalau sudah ada sertifikatnya dikasih, nah, ada lihat be sertifikat ni tanah orang tong doh jabu kan, ada lihat bapak nok be, wah, uang.
Apakah dia orang miskin selama ini? Oh enggak. Apakah dia hidup di dalam keluarga orang miskin? Enggak, dia orang kaya. Sebab firman Tuhan dalam nas dikatakan bahwa ayahnya atau bapaknya mempunyai banyak upahan, banyak pegawai, banyak hamba. Berarti dia bukan orang miskin. Tetapi ketika dia menerima apa yang menjadi haknya sebagai warisan dari orang tuanya, lalu bagaimana? Dia berangkat ke sebuah negeri. Nah, untuk berpoya-poya karena pikirannya adalah poya-poya. Nah, berpoya-poya. Kalau bahasa sekarang mungkin orang yang hedonisme, mungkin ini orang-orang yang berbelanja-belanja apa namanya? Konsumerisme. Dia berangkat, dia hambur-hamburkan. Minum, ini, segala-galanya. Sudah mariulah di mana? Molo hata-bata madokon, harudolok peboi, masursur. Bahasa Indonesianya terjemahan langsung, sedangkan gunung pun bisa habis. Kalau dicangkul, diburu-buri hata-batakna, dicangkul, habis. Jangankan pakai eskapator. Pakai cangkul pun bisa habis. Dia menikmati semua hartanya. Tanpa memikirkan panjang apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, habis uangnya. Ketika habis uangnya, nggak ada lagi mau dihambur-hamburkan. Dia menjadi, kata firman Tuhan, orang yang melarat. Namo rajong gabe napogos jong. Nah, ketika perut menjadi ancaman, apapun harus dilakukan. Dia pergi ke seseorang di negeri itu. Pasti punya banyak babi dia. Kan? Cerita Alkitab kan? Pasti punya banyak babi yang ditemuinya. Untuk dipekerjakan. Bayangkan. Untuk dipekerjakan. Baru dia disuruh ke ladang. Pergilah ke ladang menjaga babi. Dia tidak dikasih makan di rumah. Dia tidak diberikan bekal dari rumah. Tapi dia disuruh peliharalah, jagalah babi di ladang. Gak terlalu kasar ya, itu bahasa Alkitab. Jangan, wah babi, bukan ya. Jangan. Nah, saudara-saudara, ancaman itu terus berlanjut. Ketika dia lapar, dia meminta ampas. Hak babi. Artinya makanan yang tidak layak untuk manusia. Dia meminta, dia memohon. Tapi tak seorang pun yang memberi. Sudah melarat hidupnya. Tidak bisa lagi makan, minta ampas pun tidak dikasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Boleh kita bayangkan apa yang ada di hatinya. Naing tangis dan tertangison. Naing madele dak terpadelehonna. Mau menangis tidak ada guna. Tetapi ketika proses itu dia alami, dia dihajar, dia tidak makan, dia tidak merasakan lagi apa yang selama ini dirasakan. Akhirnya dia sadar dengan keadaan itu. Lalu dia berkata, telah tersadar oleh situasi dan kondisi. Tersadar oleh situasi dan kondisi. Waduh, bapakku banyak orang upahan dan diberi makan. Aku sudah hampir mau mati. Dia sadar dengan dirinya. Lalu dia berkata, aku akan bangkit dan pulang. Cukup pulang? Dia tidak berkata cukup pulang. Tetapi dia berkata, aku akan berkata kepada ayahku, ayah, aku sudah salah. Aku sudah meninggalkan engkau, aku sudah menghambur-hamburkan segala-galanya. Aku tidak layak lagi menjadi anakmu.
tapi buatlah aku menjadi hamba upahanmu. Dia minta gaji kepada orang tuanya. Dia minta sesuatu sesuap nasi kepada orang tuanya. Dia sadar bahwa dia tidak layak jadi anak. Karena apa? Perilakunya. Orang Batak bilang, hata do hata mate, roha do roha mangulu. Itu orang Batak. Kalau kita marah sama anak kita, matilah kau, kan? Mati mahong. Tapi hati seorang ibu tidak pernah berkata seperti itu atau ayah. Sebenci-bencinya ayah, semurka-murkanya ayah dan ibu kepada anaknya. Apapun itu ketika anaknya datang, dia akan mencoba menghapus semua derita yang ada dalam hidupnya dan berkata, hatok mamang, somahoy lebukon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itulah yang terjadi. Sebelum dia berkata kepada ayahnya, ayahnya sudah melihat dari kejauhan. Apakah dilihat secara mata? Ya kalau kejauhan gak mungkin. Tetapi dia banyak upahan. Nah, mung ibabu ama ngarobe anakmu. Nah, dia sambut. Dia berkata, Bapa, jadikan aku menjadi hamba upahanmu. Konsisten dia dalam pikiran dia ketika dia mau kembali. Apa yang terjadi? Ayahnya berkata, siapkan jubah, siapkan cincin, siapkan sepatu. Itu adalah simbol dari seorang anak raja. Simbol dari kemewahan, simbol dari orang kaya, orang yang mempunyai hak di tengah-tengah sekitarnya. Tarok ko bajo oma pargonggo misi. Apa yang ada di pikiran anaknya itu tidak terjadi. Dia tidak dikasih makan gadong. Dia tidak dikasih makan ampas. Tetapi saudara-saudara, sebelum dia makan, dia sudah diberikan tanda kerajaan. Tanda anak emas, tanda anak harajaun. Berikan jubah, berikan cincin, berikan dia sepatu. Dan setelah itu, dari ampas yang dia harapkan, bapaknya maniak lomok-lomok. Lomok-lomok. Diberi daging. Diberi dia domba dodidok, nak hati di sana. Yang gemuk. Kan? Yang gemuk. Balang binatang peliharaannya yang gemuk. Dia memberikan. Saudara-saudara, berpesta lagi. Berpesta pora lagi. Maret Day. Tetapi apa yang terjadi di balik itu semua? Anak sulung mendengarkan dan bertanya, apa yang terjadi di rumah? Anak si bungsu sudah pulang, bapakmu menerima dan ini. Dia komplain. Umatong, biasanya siap pudan mau na komplain songonon. Orang Batak, kalau siap pudan, siapa yang menjaga orang tuanya itu biasa yang komplain. Aku yang menjaga bapak dari dulu. Ikununggulang goyau, perbagianan. Warisan harus lebih banyak sama aku katanya. Karena dia yang menjaga orang tuanya. Pak, aku dari dulu tidak pernah minta apa-apa dari bapak. Aku tidak pernah menyakiti hatimu. Aku selalu mendampingimu. Kenapa dia yang nakal, yang jahat, yang selalu kepelacur apa segala macam. Ketika dia kembali, bapak memotong hewan yang gemuk. Audakianina. Pikiran ini kadang tidak bisa dikontrol. Hati manusia ini susah ditebak. Dia baik pada awalnya, pada dasarnya lebih banyak, lebih dominan kebaikan dalam hidupnya. Tapi ketika dia melihat sebuah ketidakadilan menurut versi dia berontak. Tetapi ayahnya seorang ayah yang bijaksana dan luar biasa dan berkata, kamu kan selama ini bersama-sama dengan bapak, nah. Kamu memiliki apa yang bapak miliki. Kamu makan apa yang bapak makan. Kamu menikmati apa yang bapak nikmati.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sebuah atau ketika senilai yang ada dalam hidup kita, boleh kita dipikiran tai, nadong di hati-hati tai, nadong di rohat tai, boita kontrol sudah nguluta, kita tidak akan menderita dalam hidup ini. Tetapi apabila kita tidak bisa mengontrol keinginan kita, ketika kita tidak bisa mengontrol hati kita, pikiran kita, yang menderita kita sendiri. Satu hal yang bisa kita lihat dari nats ini, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, kontrol dirimu. Jangan mau terpengaruh oleh apapun dalam hidup ini. Ketika kamu melihat orang lain berpoya-poya, jangan ikuti standar orang lain dalam hidupmu. Jangan ikuti standar kehidupan orang lain dalam hidupmu. Jadilah orang yang menikmati apa yang kamu miliki agar engkau merasa puas dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peribahasa berkatakan bahwa holit domulani mamorain na kan? Ada bahasa Indonesia nih tahe. Hemat pangkal kaya, hemat do dadang holit, beda do holit, beda hemat. Molo holit dang olo manang marhuon, alay molo hemat marpangotik hata watakna. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal, pandai pintar. Nah, saudara-saudara, mengontrol diri itu juga penting untuk berhemat ria dalam kehidupan ini. Jiwa hedonisme, jiwa konsumerisme dalam kehidupan kita, buanglah. Itu akan menghancurkan kita. Nikmati manguluon, apalagi yang mampu ho. Sudah tidak mampu mencoba menjadi mampu, hancur kita. Dan jangan merasa mampu walau sebenarnya tidak mampu. Bayangkan dia sampai menjual segala-galanya hanya untuk style, gaya hidup. Hati-hati dengan gaya hidup amanginang. Jangan pernah membuat orang lain menjadi ukuran hidupmu. Ini tegas. Kita akan hancur sendiri ketika orang lain menjadi standar kehidupan kita. Ingat, standar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kamu ada hari ini, kamu seperti ini, anugerah Tuhan. Jangan terlalu berlebih melihat standar hidup ini. Itu. Suatu kipat jualihan sudiartami. Iya. Suatu ngijualihan nanti jangan-jangan sikit-sikit kamu jual hartamu, kamu jual harta orang tuamu. Ada seperti itu. Udahlah, warisan mama itu yang di sana, jual aja lah dulu, tunggu ini. Jual aja lah dulu ini, tunggu ini. Jual aja lah dulu ini. Ujung dah habis. Ada, bertobatlah. Jangan. Ukuran hidup orang percaya bukan tentang makanan dan minuman dan pakaian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang jauh dari kehidupan sebenarnya, orang yang jauh dari kehidupan standar yang diberikan oleh Tuhan, apabila dia mengerti jalan hidup itu salah dan dia mau kembali, ingatlah, Tuhan tidak mau menolak siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Bahwa anak yang hilang itu adalah orang-orang yang percaya kepada dia, meninggalkan jalan kebenaran. Meninggalkan jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Tetapi ketika kita sadar, ketika kita memiliki rasa bahwa kita salah dengan apa yang kita kerjakan, katakan dalam hidupmu, aku akan kembali ke dalam ke jalan kebenaran. Aku akan kembali kepada Tuhanku. Dan aku akan minta maaf kepada Tuhanku. Orang yang besar dalam hidupnya adalah orang yang mengerti dia salah dan minta maaf kepada Tuhannya. Tetapi ketika kita tidak mau minta maaf kepada Tuhan, ingat, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi anak Tuhan yang benar. Kita akan merasa diri kita menjadi anak upahan Tuhan.
Itu. Bayangkan kita sebagai anak Tuhan menjadi upahan Tuhan. Bukan menjadi anak yang menikmati berkat dari bapaknya. Kalau kita tidak mau bertobat amanginang. Kalau kita tidak mau meninggalkan pikiran-pikiran yang kurang bagus dalam kehidupan ini. Hati yang tidak benar. Hati yang tidak bagus. Bayangkan kita menjadi anak upahan dari bapak kita sendiri. Yang seharusnya kita memberi upahan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertobatanmu. Ketika engkau mau kembali, Tuhan tidak pernah perhitungkan dosa-dosamu. Saat itu juga selesai dosamu. Saat engkau berkata, maafkan aku Tuhan, aku datang ke hadirat-Mu, aku mohon ampun atas segala dosa kesalahanku, aku akan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saat itu juga dosamu diampuni oleh Tuhan. Bahkan kamu yang hina oleh karena kekejian dunia. Kamu yang hina oleh karena pikiranmu sendiri. Kamu yang terhina oleh karena perbuatanmu sendiri. Ketika kamu mau berjalan, datang merangkak kepada Tuhan. Bersujud kepada Tuhan. Kamu bukan lagi orang yang hanya meminta sesuap nasi dari Tuhan. Tetapi baju kerajaan. Anak harajaum maho. Dia akan memberikan jubah kerajaan. Dia akan memberikan sepatu kerajaan. Dia akan memberikan cincin simbol dari kerajaan. Maka kamu yang hina karena ulahmu. Maka kamu yang hina karena pekerjaanmu. Ketika engkau kembali ke dalam jalan Tuhan. Kamu menjadi orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Sebab firman Tuhan. Karena kasih karunia-Nya. Oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, oleh belas kasihan Tuhan, kamu akan diangkat menjadi anak kerajaan Allah. Dan yang berikut, jangan pernah menjadi orang yang iri hati dalam hidup. Jangan. Ketika anak bungsunya pulang, si sulung iri hati. Jangan. Berkatmu adalah berkatmu. Berkat dia adalah berkat dia. Jangan selalu samakan kamu dengan yang lain. Tetap nikmati kehidupanmu. Tetap nikmati berkat Tuhan yang ada bagimu. Jangan melihat berkat orang. Berkat Tuhan yang ada bagi orang lain. Sehingga kamu tidak menjadi happy dalam hidupmu. Imana songonon. Imana songonon. Songoniman nuk kita. Jadi menghambur-hambur humma segala cara benota asabuy hita songon nasida. Jangan tetap berprinsip bahwa berkat yang kamu terima hari ini itu yang terbaik bagimu. Berkat yang diterima orang lain itu adalah yang terbaik baginya. Sebab kita semua dirancang Tuhan menjadi saluran berkat. Walau beda cara kita menyalurkan berkat kepada orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kembalilah kepada Tuhan. Tuhan menantimu. Kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan Yesus menantimu. Kembalilah ke pikiran yang sehat dan benar. Tuhan Yesus menantimu. Kembalilah ke pola hidup yang benar. Tuhan Yesus menantimu. Dan kembalilah ke watak yang benar. Tuhan Yesus menantimu. Damai sejahtera bagimu oleh karena belas kasihan Tuhan. Amin. Terpuji Engkau Bapa dalam surga atas semua anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Agar kami kembali ke jalan yang benar. Merubah hidup kami, bertobat. Merubah cara pandang kami, merubah cara kami melihat. Merubah cara kami berjalan, merubah cara kami menikmati anugerah dari Tuhan. Kami tahu dengan berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing dari kami adalah cara Tuhan juga untuk menjadikan kami masing-masing menjadi saluran berkat. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk menghabiskan Tuhan, dan bukan untuk mengikut-ngikut yang berfoya-foya. Jadikan kami hamba Tuhan yang setia. Jadikan kami hamba Tuhan yang taat. Bukan menjadi hamba upahan Tuhan, tetapi kami hamba yang benar hamba oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini
kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah anugerah Tuhan melampaui segala kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Inang Nyonya Butar-Butar Boru Hutajulu yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Cibabat. Kami juga berdoa buat Inang Nyonya Sirait Boru Rumapea pasca operasi Tuhan. Engkau juga memberkati Nyonya Hutahayan Boru Pangaribuan dan juga Inang Nyonya Simangusong Boru Siahan yang juga pasca operasi. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah pengetahuan Tuhan dan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Apapun yang sedang mereka rasakan hari ini, Tuhan yang campur tangan. Ketika mereka letih, Engkau kuatkan Tuhan. Tuhan, ketika mereka menangis, Kau hapus air matanya. Jangan biarkan imannya Tuhan menjadi lemah oleh karena rasa sakit yang diderita. Kami mau nyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, Inang Nyonya Butar-Butar Boru Hutajulu yang di ICU, yang sangat lemah fisiknya hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Hidup dan matinya adalah Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya bagi orang yang takut akan Tuhan, bahwa kehidupan ini adalah berkat dari Tuhan. Kematian adalah anugerah bagi kami, karena kami akan menerima kehidupan yang kekal. Engkau ampuni dosanya Tuhan, Engkau berikan dia Tuhan sukacita. Jika Tuhan menginginkan Inang Boru Hutajulu akan mengakhiri kehidupannya di dalam iman percaya kami, jangan biarkan imannya lemah. Engkau selalu menaungi hidupnya, kuatkan imannya dalam kelemahan tubuhnya. Kau berkati seluruh anak-anaknya, Kau berkati seluruh cucunya dan juga seluruh yang mengasihi dia. Tetapi ketika Tuhan masih berkehendak untuk kesembuhan Inang itu, Tuhan mohon Engkau menyembuhkan beliau. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus hari ini juga kami akan melantik panitia pos Parmingguan Kota Baru Parayangan. Biarlah mereka menjadi saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar melalui pos Parmingguan yang ada di Kota Baru Parahyangan, semakin banyak orang yang terberkati dan semakin banyak jemaat Tuhan yang rindu akan persekutuan di rumah Tuhan. Berikan mereka Tuhan anugerah, berikan mereka berkat, kekuatan, agar mereka kuat melaksanakan. Kami tahu ini pekerjaan yang sulit, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam kami umat Tuhan. Jadikan kami hamba yang menurut Tuhan, bukan hamba upahan. Berikan kami kemauan untuk menjalankan perintah amanah Tuhan. Dan bagi panitia yang akan dilantik, berikan mereka anugerah berkat, agar mereka juga tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kelak gerejamu, HKBP, akan menjadi ranah pelayanan untuk orang-orang yang percaya di Kota Baru Parayangan pada larang sekitarnya Tuhan. Dan Engkau berkati nantinya Inang calon pendeta kami yang akan melayani di sana. Biarlah mereka saluran berkat Tuhan, bukan seperti hamba upahan. Di dalam nama Yesus, hari ini juga kami akan memberangkatkan hamba-Mu yang akan melanjutkan pekerjaan pelayanannya ke Kalimantan Barat, Mang Pendeta Todo Tua Sirait. Kau berkati, Kau jadikan beliau menjadi hamba-Mu yang benar-benar hamba, bukan seperti hamba upahan. Terpuji Engkau Tuhan, lancarkan segala usaha dan lancarkan segala
pelayanan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan kedua dan juga persembahan bulanan. Kembalilah
Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki acara pelantikan panitia Pos Parmingguon HKBP Kota Baru Parahyangan Resort Cimahi. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 121. Hamuak kadongan ruas dohot parhalado ni hurian itu hatta nadi resort Cimahion. Sadarion lantihotama panitia Pos Parmingguon HKBP Kota Baru Parahyangan Resort Cimahi. Hobar tunaung niaturhon ni huriata. Atong tabigi masurat keputusan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 069/02.4/11 Romawi /2025. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimahi, Distrik 18 Jabar Tengdie, berkedudukan Cimahi, membaca 1. Hasil kesepakatan dalam sermon Parhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah tanggal 19 Agustus 2023. 2. Hasil notulen rapat jemaat WEK 6 tanggal 25 Agustus 2025 mengingat aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat, peraturan bab 1 pasal 1 tentang syarat mendirikan jemaat baru ayat 2.1 sampai dengan ayat 2.7. Menimbang A. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan pemenuhan pelayanan di Padalarang dan sekitarnya. B. Bahwa perlu dibentuk pos Parmingguon yang dapat menjangkau jemaat yang ada di Padalarang dan sekitarnya. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A dan B, perlu ditetapkan dan mengangkat panitia pembentukan pos Parmingguon Kota Baru Parahyangan. Memutuskan menetapkan 1. Panitia pembentukan pos Parmingguon yang namanya tersebut di bawah ini dianggap cakap untuk melayani sebagai panitia pembentukan pos Parmingguon Kota Baru Parahyangan dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Tugas pokok panitia pembentukan pos Parmingguon Kota Baru Parahyangan akan diatur kemudian sesuai dengan petunjuk pendeta resort dan akan dicantumkan dalam lampiran khusus. 3. Masa kerja kepengurusan panitia pembentukan pos Parmingguon Kota Baru Parahyangan ini sampai dengan ada keputusan berikutnya. Demikian surat keputusan ini diperbuat untuk dapat dimaklumi apabila ada kekeliruan sewaktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 14 September 2025, Pendeta HKBP Resort Cimahi, Pendeta Samuel M. Simatupang MTH tertanda tangan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang bersangkutan, 2. Parhalado Resort, 3.
pertinggal. Nama-nama yang kami sebutkan dalam lampiran ini dimohon datang ke depan. Panitia Pembentukan Pos Permingguan Kota Baru Parahyangan nomor 070 garing 02.4 garing 9 Rumawi garing 2025. 1. Penanggung jawab Preses HKP Distrik 18 Jabar Tengdie. 2. Pendeta HKP Resort Cimahi. Ketiga, Ketua Seksi Sending HKBP Cimahi Jalan Lurah. Yang keempat, Situa JJE Panjaitan, supaya ke depan. Kedua, Situa Dr. S. Boru Sihaan. 2. Penasehat, Situa P. Gultom. 2. Situa JHE Pangaribuan. 3. Ketua, Estra Carolina Boru Sregar. 4. Sekretaris. 1. Devita Sonya Veronica Boru Simatupang. Kedua, Astri Boru Togatorob. Bendahara, Rosnani Boru Habiahan. 6. Humas. 1. Ketua, R. Damanik. 2. Anggota, MK Boru Sinulingga. 7. Seksi Pengadaan Lahan. 1. Ketua, J. Togatorob. Anggota, TM Lubis, TM Sianturi, H. Lubis, SM Stompul. Seksi Dana, Ketua, Elveria Boru Sihaan. Anggota, K. Simanjuntak, Helen R. Boru Siagian, AKP Perida Apriani Sisera Boru Panjaitan, Lamsaria Boru Tampu Bolon, Rita Uli Boru Togatorob, Sabar Sihaan, Tumiar Boru Sijabat, Saurma Boru Limbong, Nurma Intan Boru Stompul, Mary Boru Sihaan, Deborah Boru Sinulingga, Dewi Boru Sihaan. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 14 September 2025, Pendeta HKP Resort Cimahi, Pendeta Samuel M. Simatupang, MTH, tertanda tangan. Hamu Panitia Pembentukan Pos Permingguan HKBP Kota Baru Parahyangan Resort Cimahi. Naolodo hamu lantihon makubasi di pos Permingguan HKBP Kota Baru Parahyangan. Naung niaturhon ni huriata tuhamu sadarion. Molo naradedo hamu dokkamuma naolo dohami sai di pergugui Tuhani mahami. Hamu Panitia Pos Permingguan HKBP Kota Baru Parahyangan Resort Cimahi. Au Padita HKBP Resort Cimahi. Mangalantik kamu sadarion. Makubasi di Panitia Pos Permingguan HKBP Kota Baru Parahyangan Resort Cimahi. Di pasu-pasu Tuhan mahamu makobasi, bain sangap di guarna, taulas ni rohani huriana, jala di pergugoi mahamu mangulahon ulaon, na pinasahat Tuhamu sadarion. Amin. Martangi yang mahita. Ali di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, nunga di paujak ho huriam di tonga-tonga nami, jala disuruh ho akka panitia makubasi huriam. Pujion nami dogoharmu, jala dohonon nami maulihati tuho. Ay hodo napalwason nasida makubasi huriami. Pasu-pasu manasida jala tupahi, asa marparbue, gabe hasangapon di guarmu.
bain las niroha di huriami, laos homa napaborhaton nasida mangulahok ke panitiaani, ima pembentukan pos parmingguon HKBP Kota Baru Parahyangan Resort Cimahion. Amin. Mauliatema menghadap turwasni huria mahamu, menghadap jemaat, diberikan waktu sepatah dua kata kepada panitia, kepada inang ketua diberikan waktu. Shalom. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena masih diberikan dan kita dianugerahkan kehidupan sampai dengan hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sirait, Amang Inang Parhalado, dan seluruh jemaat yang kami kasihi. Rasanya berat buat saya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan mampukan kami mewujudkan, mengembangkan, mendekatkan pos Parmingguon sehingga kami boleh mewujudkan itu. Masyarakat khususnya warga Batak yang ada di Padalarang, pada umumnya Kabupaten Bandung Barat, akan dapat berhuria di HKBP. Kami mohon dukungan, doakan kami, support kami, karena kami tidak bisa hanya kami, namun kami mohon dukungan dari ruas HKBP Jalan Lurah Cimahi. Karena ini adalah waktunya kita mengembangkan, mendekatkan pelayanan bagi warga Batak khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Jadi sekali lagi doakan kami dan dukung kami, support kami dalam bentuk apapun kami siap. Yang penting didoakan. Itu saja mungkin yang pada saat ini kami boleh sampaikan. Terima kasih. Kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan dan makin berjaya di bumi Parahyangan ini. Terima kasih. Ya, mauliatema adorak saborhat tamunang dohonok do hata paborhatok kamu. Borhak madibagasa dami doh lasni roha mangula ulaun na pinasahat ni Tuhan itu hamu. Tuhan do pasahat tonulaunot Tuhamu. Marhite cita-cita ni hurion puluhan tahun na salpu. Nunga marcita-cita hurion. Laho pajongjokon gereja di Padalarang. Sampai adong do tanot tadi sinuaing. Alay omma tikkinauli tikkinalehet. Na pinasahat ni Tuhani Tuhamuna. Tuhita ruas ni huria HKBP Jalan Luraon. Borhak mahamu marjamita di Tano Parahyangan. Jala sian nasa toddimuna ma baik kamu. Saulak nari sian nasa toddimuna ma baik kamu.
amang inang ruas ni Huria, tatangyak koma nasida, hobar tunong taputus so dirapok Huria, di bona ni tahun 2025, manang di ujung ni tahun 2024 rapok Huria. Nung taputus so neng mabuka di si dohot manang na di Cikalong, alai marsangap malibata, dua ma bukauta, sada ma marhite nasida na adong di Kota Baru Parahyangan, jalanunga romuse, calong guruta nunga borhat tamitong tu Cipatat, di Cipatat pe, bukauta do pos pelayanan di Tiki na Jonokon, ido sada ulaun ni Huria, mangerbakon pagkobasion di tonga-tonga ni Luati, tatangnya ko manasida, saulat nari dang namoru ruas ni Huria ni Jalan Lurah, hola perminggu dan moru di son, anggo ruas tabbado malahan, ala nasida pagaran ni Jalan Lurah do, dang nagabe sirang sian HKBP Jalan Lurah nasida, tetap do maresot tu Jalan Lurah nasida, tatangnya ko manasida, margogo jala di bagasan dame. Mulak mahamu di bagasan Lasni Roha, hudul mahamu. Ya, si pulau pinasa matiki tu padita todo, si rait laho madokon hata pertandingan tu hita di tonga-tonga ni minggu tahun. Do keluarga tu jolo manasida. Iya, mulai tema dihita saluhu na horas. Ada orang sohami madok hata, biarlah lebih dulu inang pendeta Sirait Puristorus Mama Esther yang akan memberikan sepatah dua kata kepada kita pagi hari ini. Shalom bagi kita semua. Horas Amanginang, selamat hari Minggu. Yang saya hormati, Amang Pendeta Simatupang, Amang Inang Parhalado, HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan yang saya kasihi, Amang Inang Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, dari anak-anak, sekolah minggu, sampai lansia. Hari ini bukanlah akhir dari kasih kita, tetapi adalah sebuah langkah baru bagi kami dalam melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Amang Inang yang saya kasihi, saya sebagai keluarga pendeta tentu mempunyai kesalahan baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, perbuatan saya dan Esther juga di sini. Kami sebagai keluarga pendeta mohon maaf. Doakan kami Amang Inang di tempat pelayanan yang baru, terutama buat Amang Pendeta, semakin diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan diberikan kekuatan serta semangat dalam melayani, dalam melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Walaupun fisik kita berpisah, tapi kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang Amang Inang, kita pasti bertemu kembali. Songo di masautik sian au mulai teh. Esther mau ngomong? Pamit. Enggak. Yang kami hormati Amang Pendeta Simatupang,
yang kami hormati Amang Inang Parhalado, dan yang kami hormati Panitia Pos Parmingguan HKBP Kota Baru Pariangan yang baru dilantik, yang kami hormati Amang Inang seluruh jemaat HKBP Jalalura Cimahi. Amang dan Inang yang saya kasihi, pada tanggal 1 September 2025 kami sudah menerima SK mutasi untuk melanjutkan pelayanan kami yang baru menjadi pendeta resort di HKBP Jeruju, Pontianak, Kalimantan Barat. Sudenai tangyang muna di Amang dan Inang asa di bagasan hahipa sumahamian non borhat sian Cimahi menuju Pontianak. Amang dan Inang yang saya kasihi, kurang lebihlah 4 tahun kita bersama di sini. Ada suka dan duka yang kita jalani, tapi yang paling besar yang kami rasakan adalah bagaimana perhatian Amang dan Inang, bagaimana kasih Amang dan Inang terhadap kami sekeluarga. Izinkanlah kami pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih kami kepada jemaat-jemaat yang kami kasihi, Amang Elisa Tris Gultom, yang mana setelah kami dimutasikan dari Jakarta menuju Cimahi, di rumah Amang inilah kami tinggal di Kota Bali, yaitu WEK 6 pada saat ini juga ya. Kami juga tidak lupa mendoakan keluarga si Hombing Borutobing, yang mana setelah kami pindah dari perumahan Kota Bali, kami tinggal di Kebuncau ya, WEK 3. Maafkan, dan setelah itu kami pindah ke gereja ini. Jadi Amang Inang tahu juga bagaimana proses itu semuanya, karena setelah ada izin mendirikan bangunan terbit, maka pada tahun 2022 kita sudah tahu bersama bahwa gereja dan juga pembangunan gedung sarana prasarana dimulai, dan kita lihat pada saat ini dan berlanjut lagi kepada pelapon ini. Itu semua adalah karena kasih penyertaan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Amang, dan juga kepada Amang Pendeta, dan juga kepada para halado dan juga seluruh jemaat, izinkanlah kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan kami ataupun perbuatan kami yang salah. Mohonlah kami dimaafkan Amang Inang, dan doakan kami supaya kami mampu untuk melanjutkan pelayanan kami di Kalimantan Barat, tepatnya di HKBP Resort Jeruju, Pontianak. Amang Inang, kami akan berangkat dari Cimahi ini hari Selasa, muladong tikimuna jam sia, romahamuna paborhato kami, ala memang jam sia manogo dohami borhat sian Cimahi. Terlebih dahulu memang barang-barang kami akan dikargokan besok, dan besoknya lagi hari Selasa barulah kami berangkat. Oleh karena itu kami memohon parhalado parartaun untuk mencek barang-barang yang ada di kediaman kami pada saat ini, barang-barang inventaris gereja. Amang Inang, hatani halak Batak nama dok napurat tano-tano rangging masih ranggoman. Badat tapi pada udau alai to ditama masih gonggoman. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada perkataan dan perbuatan kami yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Oleh karena itu Amang dan Inang, inilah kata-kata perpisahan kami yang terakhir kepada Amang dan Inang. Jala tanya kok kamu memahami
asa sehat-sehat kami melanjutkan pelayanan kami yang selanjutnya, yaitu di HKBP Resok Jeruju, Pontianak, persiapan distrik 34 Kalimantan Barat. Horas Madihita Saluhuna. Ya, mulai tema dia mang paditata hudul manasida anggo paborhaton nasida anope di minggu siang laos namaka madoko kata anon ba rapat jongjong ma dohot akka pelayan di jolo amang paditata dohot keluarga di simahita marsitabean dohot nasida. Kita bernyanyi dari buku ND 672 ayat sada. 672 ayat sada, kita berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu.